got some motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got three old guys who want. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Faris Karisma. Saya dari Jawa Timur, Situbondo, Kecamatan Kapungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang konflik agama dan kebebasan beragama. Jadi konflik agama dan kebebasan beragama adalah isu yang terus mengemuka di Indonesia, sebuah negara yang dikenal dengan keragaman etnis dan agama. Meskipun Pancasila, dasar negara Indonesia, menjamin kebebasan beragama, namun seringkali terdapat ketegangan dan konflik yang melibatkan kelompok-kelompok agama berbeda. Jadi video ini akan menjelaskan secara terperinci tentang konflik agama dan kebebasan beragama di Indonesia, meliputi sebab-sebabnya, dampaknya, dan upaya penyelesaiannya. Oke, jadi sebab-sebab konflik agama di Indonesia ya, itu pertama. Jadi perbedaan agama. Jadi salah satu sebab utama konflik agama adalah perbedaan agama di Indonesia. Meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam, terdapat minoritas agama lain seperti Kristen, Hindu, Buddha, dan agama tradisional. Perbedaan agama ini dapat menciptakan ketegangan, terutama jika kelompok agama minoritas merasa diskriminasi atau tidak mendapatkan perlindungan yang cukup. Itu yang pertama. Terus yang kedua, itu adalah isu konversi agama, terutama konversi dari agama mayoritas ke agama minoritas atau sebaliknya. Ada hal yang tidak diinginkan tadi. Oke, saya ulang. Jadi isu konversi agama, terutama konversi dari agama mayoritas ke agama minoritas atau sebaliknya, sering menjadi sumber ketegangan. Terdapat laporan tentang tekanan untuk mengubah agama seseorang. Terutama di antara masyarakat adat atau keluarga yang memiliki perbedaan agama. Itu sering terjadi itu. Isu ibadah, ini yang ketiga. Isu ibadah dan pembangunan tempat ibadah. Konflik juga seringkali timbul terkait pembangunan tempat ibadah ini. Persoalan perizinan dan tata letak gereja, kuil, atau masjid dapat memicu ketegangan antara kelompok agama yang berbeda. Juga pemberlakuan syariah. Jadi beberapa daerah di Indonesia menerapkan hukum syariah yang seringkali menjadi sumber konflik, terutama bagi kelompok minoritas. Ketegangan muncul terutama terkait hukuman syariah seperti cambuk yang tidak selaras dengan norma-norma hak asasi manusia. Jadi konflik agama di Indonesia memiliki dampak serius. Jadi termasuk yang pertama, pelanggaran hak asasi manusia. Konflik agama seringkali menghasilkan pelanggaran hak asasi manusia, termasuk diskriminasi, penganiayaan, dan kekerasan. Kelompok agama minoritas seringkali menjadi korban. Terus yang kedua, kerusakan sosial. Ketegangan agama dapat merusak kerukunan sosial dan toleransi di masyarakat. Ini dapat memecah belah masyarakat dan menyebabkan perpecahan pastinya. Terus yang ketiga, gangguan perkembangan ekonomi ya. Konflik agama juga dapat menghambat perkembangan ekonomi, terutama di daerah yang sering terlibat dalam ketegangan. Investasi dan pembangunan dapat terhambat. Jadi upayanya apa penyelesaian konflik agama? Ya, pertama kita harus ada penguatan hukum, perlindungan kebebasan beragama. Pemerintah Indonesia perlu memperkuat kerangka hukum yang melindungi kebebasan beragama dan melaksanakannya secara adil dan konsisten. Itu harus. Terus yang kedua, pendidikan dan kampanye toleransi. Pendidikan tentang toleransi dan keberagaman agama perlu ditingkatkan di seluruh tingkatan masyarakat. Kampanye-kampanye untuk mempromosikan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan agama juga perlu diadakan.
Terus yang ketiga, dialog antar agama. Mendorong dialog antar agama dan kerjasama antar pemimpin agama dapat membantu mengurangi ketegangan dan mempromosikan toleransi. Terus yang keempat, keterlibatan aktivitas dan organisasi non-pemerintah. Organisasi non-pemerintah dan aktivis hak asasi manusia memiliki peran penting dalam pemantauan, advokasi, dan mendukung korban konflik agama. Jadi teman-teman, kesimpulannya konflik agama dan kebebasan beragama adalah isu yang memerlukan perhatian serius di Indonesia untuk mencapai perdamaian dan harmoni di tengah keragaman agama. Diperlukan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas agama. Perlindungan kebebasan beragama adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi dalam kerangka demokrasi dan keadilan. Mungkin hanya itu dari saya. Selebihnya mohon maaf kalau ada perkataan yang salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.